Selamat sore semuanya. Berikut pembahasan soal-soal tryout dari EMC competition. Nah, di dalamnya juga ada beberapa soal final EMC tahun lalu. Ya, tentu saja ada beberapa soal tryout. Bapak memang tidak sempat, tidak keburu untuk membahas semuanya. Dan ada juga soal tingkat kota yang harusnya diperuntukkan tahun ini. Jadi semoga pembahasan dan latihan soal ini juga bisa lebih mempersiapkan kalian untuk mengikuti kompetisi ini. Soal yang pertama, jadi ada diketahui rata-rata dari sebuah grup bilangan adalah 5. Ya, jadi ada sebuah kelompok bilangan, kita tidak tahu berapa jumlah anggotanya, tapi kita tahu rata-ratanya adalah 5. Ya, berarti kita misalkan X kelompok 1 itu sama dengan 5. Ya. Kemudian ada grup bilangan kedua, ya, memiliki anggota 2 kali lebih banyak. Oke ya. Kita anggap yang grup pertama itu N1, jumlah anggotanya N. Oke. Kemudian grup kedua dibilang anggotanya 2 kali lebih banyak ini ya. Oke, sehingga kalau N1N, maka N2-nya ya 2 kali dari N1, 2 kali N berarti 2N. Dengan rata-ratanya diketahui 11, berarti X bar kedua itu sama dengan 11. Oke. Nah, berapa rata-rata yang dibentuk jika kedua kelompok ini X1 dan X2 tadi, ya, jika dua grup bilangan tersebut digabung. Oke ya, ini bisa kita gunakan rumus rata-rata gabungan ya. Oke, kalau kamu masih ingat rumusnya, rata-rata gabungan, ya, Bapak singkat dengan rata-rata G. X1 rata-rata pertama kali N1 tambah rata-rata kedua kali N2. Karena ini cuma 2 kelompok, maka stop sampai yang kedua dibagi jumlah anggota kelompok pertama tambah jumlah anggota kelompok kedua. Oke, kita substitusi, kita masukkan angkanya. Ini sama dengan X1-nya 5. Rata-rata pertama 5. N1-nya N. Tambah rata-rata kedua 11. N2-nya adalah 2N. Oke, dibagi. N1-nya tadi itu adalah N. N2-nya adalah 2N. Oke, kita selesaikan persamaan ini menjadi sama dengan 5N tambah 11 kali 2N itu 22N. Dibagi, gini kita bisa operasikannya karena sejenis. N tambah 2N itu 3N. Oke, ini sama dengan 5N tambah 22N. Juga bisa kita operasikan karena sejenis, itu 27N. Dibagi 3N. Oke, N dengan N boleh dicoret ya. Prinsip penyederhanaan pecahan. Kita coret. Ya, 27 dengan 3 juga kita coret. Atau bisa kita langsung bagi. Sama dengan 9 ya. Jadi kalau kedua kelompok ini digabungkan, maka rata-ratanya yang baru adalah 9. Kemudian soal yang kedua. Jadi ada 4 bilangan A, B, C, D adalah bilangan bulat positif berbeda, sehingga A kali B kali C kali D atau A, B, C, D sama dengan 2020. Maka nilai terkecil yang mungkin dari A tambah B per C tambah D adalah berapa? Oke ya, jadi ini suatu pecahan, ya kan? A tambah B per C tambah
D. Nah, kita mau cari nilai suatu pecahan ini sekecil mungkin. Oke ya, kita tahu prinsip pecahan, ya kan? Dia akan seminimum mungkin, sekecil mungkin kalau penyebutnya maksimum. Betul ya? Semakin besar penyebut, maka bilangan pecahan itu akan semakin kecil nilainya. Dan atau semakin kecil pembilangnya. Oke ya. Atau dengan kata lain, ya, kalau kita mau mencari berapa nilai minimum dari pecahan ini, A per B tambah C per D, maka kita akan cari A tambah B-nya sekecil mungkin, kemudian C tambah D-nya sebesar mungkin. Oke ya. A, B, C, D itu kita dapat dari mana? Ya, kita coba-coba karena di sini diketahui 4 bilangan A kali B kali C kali D sama dengan 2020. Nah, tadi A tambah D harus sekecil mungkin. A tambah B harus sekecil mungkin. Oke, sehingga kita bisa simpulkan bahwa A harus sekecil mungkin, B harus sekecil mungkin. Betul ya? Jadi A dan B keduanya harus seminimum mungkin nilainya. Oke ya. Nah, sementara kita tahu 2020 ini, ya, 2020 ini adalah perkalian dari salah satunya 1 kali 2020. Oke, sehingga kita bisa tentukan bahwa A yang paling kecil itu adalah 1. Ya, oke, sehingga kita sudah dapat A sama dengan 1. Oke, nah sekarang B-nya kita bisa bikin dia seminimum mungkin atau sekecil mungkin. Nah, kita lihat ini tadi sudah 1 kali B kali C kali D harus 2020 ya. Oke, berarti bilangan minimum selain 1 adalah ya tentu saja 2 karena 2020 bisa dibagi 2 itu adalah 1010. Berarti ini 1 kali 2 kali C kali D-nya 1010. Ya, jadi nanti C kali D ini harus 1010. Oke, kita keluarkan dulu ya. Nilai B-nya sama dengan 2. Nah, sekarang karena A sama B sudah seminimum mungkin, maka pasti C kali D akan pasti semaksimum mungkin. Nah, kita tinggal cari kemungkinannya apa aja. C sama D ini semaksimum mungkin. Oke ya. Kita lihat ini bisa dibagi 2 memang. Tapi karena 2-nya sudah dipakai di sini, kita nggak mungkin pakai lagi 2. Oh, kita bisa lihat ini bisa dibagi 5 ya. 1010 itu dibagi 5 adalah 202 ya. Itu 1010 dibagi 5 ya. 202. Oke, berarti kita coba dari sini C-nya adalah 5, D-nya adalah 202. Oke. Nah, A tambah B-nya pasti ini sudah seminimum mungkin. Berarti kita tulis A-nya 1 tambah B-nya 2. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 5 dan 2020 ini membuat penyebutnya semaksimum mungkin? Oke ya. Nah, ini selain dibagi 5, kita masih bisa juga sebenarnya dibagi 10 ya. Sebenarnya 110 ini. 10 kali 101.
Tapi kalau 10 dengan 101 kita jumlahkan, itu hasilnya adalah 111 ya. Masih lebih besar ini. Kenapa? Karena ini juga maksimum sebenarnya. Oke ya, nah berarti kita sudah bisa simpulkan sebenarnya dari sini bahwa ini semaksimum mungkin ya. Karena soalnya pilihan ganda, nanti kita cocokkan lagi dengan jawabannya di pilihan ganda. 5 tambah 202. Oke, ini 1 tambah 2, 3. 5 tambah 202 itu 207. Oke ya, kita bisa sederhanakan masing-masing bisa dibagi 3 ya. Nah, bagaimana cara tahu bahwa bilangan itu bisa dibagi 3 dengan cepat? Gampang, jumlahkan digit-digitnya. Jumlahkan angka-angka penyusunnya, apakah dia bisa dibagi 3 atau tidak. Ya, jadi ini 2 tambah 0 itu 2, 2 tambah 7, 9. Oh, 9 bisa dibagi 3, berarti 207 itu bisa dibagi 3. Oke ya, kita sederhanakan. Ini 1 per 207 dibagi 3 itu adalah 69. Nah, sudah. Oke, ini adalah bilangan terkecil, nilai terkecil dari A tambah B per C tambah D. Ya, 1 per 69. Oke ya, sebenarnya masih ini lebih kecil dari ini, dari 1 per 69 yang option E ini. Tapi yang option E ini tidak mungkin ya. Kenapa? Karena bilangannya, angka penyusunnya tidak akan dapat segini kalau nanti dia disederhanakan. Oke, kemudian kita lanjut ke soal yang berikut. Ya, jadi ini diketahui ada sebuah bilangan 3 digit, dia tidak habis dibagi 24. Ketika bilangan tersebut dibagi 24, hasil baginya adalah A dan sisa pembagiannya adalah B. Ya. Nah, kita disuruh mencari nilai minimum dari A tambah B itu berapa. Jadi nilai minimum dari hasilnya ditambah pembaginya. Ya, pasti ini banyak bilangannya ya. Oke, di sini diketahui bilangan itu 3 digit yang mau dibagi 24 tadi. Nah, kita bisa mulai dengan menentukan bilangan 3 digit terkecil. Ya, bilangan 3 digit terkecil yang tidak habis dibagi 24 itu adalah 100. Oke. Nah, coba kita bagi ini 24 dibagi 100, ini sama dengan 4 ya. 4. Nah, coba Bapak bagi pembagian bersusun supaya kalian lebih bisa melihat apa maksudnya hasil, apa maksudnya sisa. Jadi 100 dibagi 24. Oke, ini langsung ya. 100 dibagi 24 itu 4. 4 kali 24 itu 96. Kurang 100 dikurang 96, 4 ya. Nah, ini udah nggak bisa dibagi ya. Nah, itu maksudnya yang ini atas, ini adalah hasil. Yang bawah, ini adalah sisa ya. Oh, berarti kalau bilangan 3 digitnya minimum, kita dapat A-nya 4, hasilnya 4, B-nya juga 4. Tapi pertanyaannya apakah itu yang minimum? Ya, 8. Apakah 8 yang minimum? Oke, nah kemungkinan besar tidak. Ya, kemungkinan besar ini bukan yang minimum. Nah, sekarang kita bisa berangkat dari bilangan 3 digit, ya ini yang kedua. Bilangan 3 digit yang dibagi 24 itu hasilnya 0. Ya, yang habis dibagi 24. Bilangan 3 digit terkecil yang habis dibagi 24. Itu 120. Ya, ini kalau dibagi 24 hasilnya 5 ya. Oke, tapi kan dibilang bilangannya tidak habis dibagi 24 ya. Oh, berarti dia sisanya akan terkecil, akan seminimum mungkin ya.
adalah 1 ya. Kita coba bilangannya adalah bilangan 121. Oke ya. Nah, tadi 120 dibagi 24/5. Ya, Bapak akan gunakan pembagian bersusun lagi. Oke, ini 5. Dibagi 24 ya. 5 kali 24, 120. Dikurangi 1. Ini hasilnya 5 ya. Sisanya adalah 1. Coba kita lihat apakah ini minimum ya. Oke, hasilnya 5 berarti A-nya 5 tambah sisanya 1 sama dengan 6 ya. Oke, apakah masih ada bilangan lain yang memenuhi ini? Masih ada ya. Tapi pasti dia sudah tidak minimum. Bilangan yang lain 145. Itu kalau dibagi 24 hasilnya 6, sisanya 1. 6 tambah 1 7. Ya kan? Kita sudah cek tadi kalau dia di bawah 120 dia bukan minimum, ya kan? Kalau dia di atas 121 pasti bukan minimum lagi. Contohnya kita ambil 122. Kalau ini 122 kita dapat sisanya tetap 5, tapi hasilnya kayak baginya apa? Hasilnya 5, tapi sekarang sisanya 2. 5 tambah 2 7. Ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa nilai minimumnya adalah 6 ya. Oke, soal yang ketiga. Jadi ada sebuah bilangan adalah bilangan bulat positif terkecil yang habis dibagi 6, 9, 10, dan 15. Nah, ditanya berapa sisa bilangan itu jika dibagi dengan 7. Oke ya, kamu ingat kata kuncinya ini bilangan bulat positif terkecil yang habis dibagi. Ya, 6, 9, 10, dan 15. Kamu langsung membayangkan itu adalah KPK ya, kelipatan persekutuan terkecil dari apa? Dari 6, 9, 10, dan 15. Ya, jadi sama aja sebenarnya dengan kita mencari KPK dari 4 angka itu. 6, 9, 10, dan 15. Oke ya, nah KPK-nya berapa? Bisa kita gunakan pound faktor ya. 6 itu 2 kali 3. 9 itu 3 pangkat 2 ya. 3 kali 3. 3 pangkat 2 ini ya. Kalau 6 tadi 2 kali 3. 10 itu 2 kali 5. 15 itu 3 kali 5. Oke ya. Nah, ingat KPK-nya kalau sama ambil pangkat tertinggi ya. Ini ada 3, ada 3 pangkat 2, ada 3. Berarti kita ambil 3 pangkat 2, 9 ya. Oke, ini 2, 2 sama semua ya. Berarti kali 2. Kali ini 5, 5. Oke, kali 5. Oke, berapa ini? 2 kali 5, 10 kali 9, 90. Oke, jadi ini adalah KPK dari 4 angka ini. Atau dengan kata lain, ini adalah bilangan bulat positif terkecil yang habis kalau dia dibagi 6, 9, 10, 15. Nah, sekarang kita tinggal cari berapa sisanya kalau 90 ini kita bagi dengan 7. Oke, kita gunakan pembagian bersusun. 9 bagi 7 itu 1. 1 kali 7 itu 7. Kemudian turun. 9 kurang 7, 2. 20. 20 bagi 7 itu 2. 2 kali 7, 14. 20 kurang 14 itu
6. Oke, kita sudah dapat bahwa sisanya adalah 6. Hasilnya adalah 12 ya. Yang ditanya adalah 6 ini ya. Oke, soal yang berikut. Pada gambar berikut luas lingkaran, ya ini gambarnya adalah 60. O adalah pusat lingkaran dan sudut ACB. ACB ke sini. Ya, ini sudutnya. Ini A ke sini, ACB itu 30 ya. Oke, kita masukkan angka yang diketahui di soal. ACB ini tadi ini 30 derajat. Oke, ditanya berapakah luas daerah abu-abu ya. AOB tambah DOC ya. Oke, kamu tahu AOB ini adalah juring lingkarannya, begitupun dengan DOC juga adalah juring lingkaran ya. Oke, OC adalah jari-jari, OB juga adalah jari-jari, sehingga panjangnya sama. Kedua itu OB dengan OC panjangnya sama, sehingga segitiga OCB ya, segitiga OCB itu adalah segitiga sama kaki. Berarti sudut B-nya juga adalah 30 derajat. Oke, kamu tahu jumlah sudut dalam segitiga. Jadi sudut 1 ditambah sudut kedua ditambah sudut ketiga itu jumlahnya adalah 180. Ini sudah 30, ini 30. Berarti sudut ini besarnya adalah, supaya 180 adalah 120 ya. Dari mana? Dari 180 kurang 30 kurang 30. Oke, kemudian, nah ini sudut lurus ya. Kalau ada sudut lurus, besarnya adalah 180. Oke, kamu sudah tahu satunya 120 derajat. Berarti ininya berapa? 30. 60 derajat ya. Oke ya, berarti ini 60 derajat ya. Kenapa dari 180 kurang 120? Nah, kita sudah dapat sudut pusatnya sama dengan 60 derajat. Oke ya. Nah, sehingga kita masukkan rumusnya luas juring. Luas juring adalah sudut pusatnya 60 dibagi sudut satu lingkaran 360 dikali luas lingkaran dikali 60. Oke, kita sederhanakan, coret nolnya, coret ini, jadi ini 6. Berarti sama dengan luas juringnya adalah 60 dibagi 6 ya, sama dengan 10. Oke, itu luas satu juring, sementara ini luas 2 juring ya. Sehingga luas daerah abu-abu 2 kali 10. Nah, 2 kali 10 sama dengan 20. Oke, soal yang berikut ya. Ada berapa banyak bilangan kuadrat sempurna yang dapat membagi 2020? Oke. Nah, yang pertama kamu harus tahu dulu itu apa itu bilangan kuadrat sempurna. Ya. Oke, bilangan kuadrat sempurna itu adalah bilangan yang kalau di akar pangkat 2 hasilnya bilangan bulat. 1, 4, 9, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita lihat dulu kira-kira 2020 ini bisa dibagi bilangan berapa aja. Terutama kita mau fokus yang kuadrat sempurna. Oke ya. Nah, kita lihat dulu 2020. Kita bisa faktorkan, ya kan? Bapak akan mulai dengan 1 ya. Karena 1 adalah bilangan kuadrat sempurna. Oke, 1 kali 2020. Oke. Harusnya kalau pohon faktor kita bagi dengan 2 ya.
Tetapi Bapak tidak mau ke situ karena kita fokusnya yang kuadrat sempurna. Oke, kita lihat ini bisa dibagi 4. Ya, 2020 dibagi 4 itu adalah berapa ini? 505 ya. Oke. Kalau mau dibagi dulu, kayaknya mungkin kebingungan 505 ini bilangan kuadrat sempurna atau enggak. Ya boleh, kamu bagi 5. Itu adalah 101. Nah, kita sudah bisa pastikannya 101 bukan bilangan kuadrat sempurna. 505 pun sebenarnya tadi itu bukan bilangan kuadrat sempurna. Ya. Oke, ini tadi 1 kuadrat sempurna, 4 juga kuadrat sempurna. Sehingga ada berapa banyak bilangan kuadrat sempurna? Ada 2 ya, 1 dan 4. Jadi jawabannya ada 2.